Hai kalian para penghuni kubur. Ngomong sama orang udah mati nih, ceritanya Sayyidina Ali. Dilihatin sama sahabat-sahabatnya. Inna ma'ana khabaron lakum. Nih kita datang ke sini bawa kabar buat kalian pade. Kabar dari orang yang masih hidup ngasih kabar ke orang yang mati. Maaf ya. Makanya kalau mau cari kebahagiaan, carilah kebahagiaan yang abadi. Bukan hanya kebahagiaan akhirat yang abadi. Nah, kebahagiaan akhirat itu yang abadi itu mulainya dari dunia. Kalau kita nggak bisa mendapatkan kebahagiaan yang abadi dari dunia ini, susah kita untuk mendapatkan kebahagiaan yang abadi di akhirat sana. Yang karena yang sana itu adalah cerminan yang di sini, begitu. Yang di sini sudah bahagia, di sana pun akan bahagia. Yang di sini buta, di sana lebih buta lagi. Man kana fi hadhihi a'ma fahuwa fil akhirati a'ma wa adallu sabila. Barang siapa yang di dunia dia buta, maka dia di akhirat akan lebih buta dan lebih sesat berjalan. Begitu. Buta apaan? Bukan buta mata, tapi buta mata hati. Kalau di dunia dia sudah buta mata hati, ya mulailah kesengsaraannya. Walaupun dia dipandang orang terhormat, walaupun dipandang dia orang jenius, walaupun pandangannya tajam, tapi dia buta mata hati. Melihat, atau kalau bahasanya picek namanya, dia picek lah, melihat sesuatu kabur, tidak bijaksana, melihat sesuatu dengan pola pandang yang sangatlah pendek, itu picek. Melihat sesuatu hanya sebatas pandangan duniawi, itu picek tuh orang kayak gitu tuh, iya kan? Walaupun dikatakan penemu, walaupun dikatakan jenius, tetap aja picek karena dia kabur untuk memandang jarak yang lebih jauh, yaitu akhirat. Begitu. Orang yang tajam pemandangannya, yang mandangnya itu bukan cuma dunia, tapi tembus ke akhirat, masa depan yang hakiki. Ya, orang sekarang banyak kerja nabung untuk masa depannya. Biasanya itu hari pensiunnya, deposit untuk hari pensiun, gitu kan biasanya orang-orang sekarang gitu. Jadi kalau pensiunan sudah ada tabungan, bagus-bagus, tapi yang lebih kita perhatikan sebenarnya tabungan untuk hari yang tiada habisnya nanti, bukan cuma hari tua. Kalau hari tua nggak tahu deh kita bakal nyampe apa enggak ke hari tua tuh. Ada yang sudah ngilang dulu sebelum tua deh. Udah berpindah alam. Baiklah. Jadi yang sampai tua, masa tua pun akan hilang, begitu. Tapi semua pasti akan mengalami masa depan yang abadi, akhirat. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadid taqwa. Ambillah bekal untuk akhirat nanti. Depositkanlah untuk akhirat nanti, karena sebaik-baik bekal adalah ketakwaan. Makanya dulu Sayyidina Ali bin Abi Thalib pernah beliau berjalan sama teman-temannya, lewat di suatu kuburan. Sayyidina Ali bilang, ya ma'asyara ahlil kubur, hai kalian para penghuni kubur. Ngomong sama orang udah mati nih, ceritanya Sayyidina Ali. Dilihatin sama sahabat-sahabatnya. Inna ma'ana khabaron lakum. Nih kita datang ke sini bawa kabar buat kalian pade. Kabar dari orang yang masih hidup ngasih kabar ke orang yang mati, yang di kuburan. Apa kabar yang dari kami? Al inna amwalakum harta yang dahulu kalian habiskan umur kalian untuk mengumpulkannya sudah dibagi-bagi tuh, udah jadi punya orang lain deh. Satu, rumah yang dulunya itu atas nama kalian sudah pindah nama sekarang. Yang ketiga, pasangan kalian kebanyakan sudah sama yang lain. Istri kalian sudah pada nikah lagi, suami kalian sudah cari yang lain, gitu. Nah, ini kabar dari kami untuk kalian. Besok saya diem. Fahal ladaikum khabarun lana. Adakah kalian mau ngasih kabar kepada kami? Ada nggak nih? Ini kabar dari kami yang masih hidup untuk kalian yang sudah mati. Tuh begitu kabarnya. Ada nggak kalian mau ngasih kabar? Beliau diam sejenak.
Beliau bilang, "Lau adzinallah lahum an yantiqu." Kalau seandainya Allah Ta'ala izini mereka untuk berkata, dan Allah izini telinga kita untuk mendengarkan suara mereka, laqalu, niscaya mereka akan berkata, pandai-pandailah membawa bekal untuk hari seperti ini. Gitu. Itu pesan dari mereka yang sudah mati itu. Perhatikan, jangan sampai pindah alam dalam keadaan nggak punya bekal. Wah, bangkrut selamanya. Wah, na'udzubillah min dzalik. Begitu. Harus membawa bekal untuk hari yang seperti ini. Itu pesan dari orang ahli barzah kepada kita. Dan sebaik-baik bekal adalah ketakwaan kepada Allah. Nah, begitu ya ikhwan. Subhanallah, kadang-kadang jalsah yang seperti ini, majelis yang seperti ini, itu bekal luar biasa tuh di akhirat nanti. Ya, walaupun mungkin waktunya sudah larut malam ya, sudah pada ngantuk, tapi niatkan semoga insya Allah ini menjadi bekal gitu. Dan semoga insya Allah mata yang masih berkedip dan belum tidur, yang biasanya sudah tidur jam segini, tapi gara-gara majelis masih melek nih, masuk dalam golongan wa'ainun batat fi sabilillah. Ada 3 golongan mata yang tidak akan nangis nanti di hari kiamat, tatkala semua mata menangis di hari kiamat. Tapi ada 3 golongan mata yang enggak nangis. Yang pertama, ainun ghaddat an maharimillah, mata yang dipejamkan tatkala berhadapan dengan pandangan yang diharamkan oleh Allah. Itu mata yang mulia, itu hebat mata itu. Di depan ada pandangan indah, mungkin pandangannya, tapi engkau pejamkan matamu, engkau tahan hawa nafsumu. Itu enggak mudah itu, apalagi buat pemuda. Dia lihat scroll HP-nya, timbul foto-foto yang gimana gitu. Nanti tinggal pilih 2 jalan. Nah, mau lihat atau mau mejem, atau mau scroll, mau lewat gitu. Lewat. Nah, barang siapa yang meninggalkan nadrat haram, pandangan yang haram, maka aku akan gantikan dengan kelezatan yang ia dapatkan di dalam hatinya. Yajidu halawatan, abdaltuhu bihalawatin yajiduha fi qalbih, kata Allah Ta'ala. Jadi cash tuh, ada nikmat yang bayarannya enggak cash nanti di akhirat nikmatnya, tapi enggak ada ibadah yang bayarannya cash di dunia sudah dibayar sama Allah Ta'ala, apalagi di akhirat lebih lagi. Di antaranya orang yang menahan matanya untuk mandang haram, itu ganjarannya cash di dunia. Kau akan mendapatkan kelezatan, kenikmatan, ketentraman di hati. Ketika engkau sekali aja mencobanya, kau merasakan nikmat itu, kau akan ketagihan dan akan mudah bagimu untuk memejamkan mata ketika berhadapan dengan pandangan yang haram. Itu yang pertama tuh, mata yang gak bakal nangis di hari kiamat, mata yang dipejamkan ketika berhadapan dengan pandangan yang haram. Yang kedua, wa'ainun batat fi sabilillah. Nah, ini mata yang bermalam di jalan Allah. Ya, semoga Allah jadikan mata kita mata yang bermalam di jalan Allah pada malam hari ini, sehingga menjadi bekal kita untuk tidak nangis nanti di hari kiamat. Yang ketiga, wa'ainun bakat min khasyatillah, mata yang seringkali nangis di dunia karena takut kepada Allah. Jadi pilih 2, bukan nangis karena hilang harta, bukan nangis karena wafat kerabat, enggak, nangis karena takut kepada Allah. Kau pilih 2. Kalau kau nangis di dunia karena takut kepada Allah, niscaya di akhirat nanti kau tidak akan nangis karena takut kepada Allah, karena engkau sudah girang di sana. Tapi kalau seandainya engkau di dunia tidak nangis takut kepada Allah, nanti nangisnya di akhirat, takut kepada Allah nangis di akhirat, karena ada adab habis itu. Na'udzubillah min dzalik. Mending kita nangis di dunia karena takut kepada Allah, ya kawan, daripada nangis di akhirat. Nah, jadi intinya kita niatkan ya, ini menjadi bekal kita untuk akhirat. Habib Ahmad bin Muhdar Al-Attas tadi pesan sama Al-Fagir, kita baca kitab, yuk, ayo kita baca kitab apa nih, perihal yang berkaitan tentang tarbiyah, tentang tarbiyah, pendidikan. Nah, dan subhanallah ada kitab bagus karangan Sayyidil Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafidh, namanya Salahul Usrah. Itu perihal yang azim, ikhwan. Wah, kata perihal yang sangatlah agung, perihal tarbiyah itu. Bukan tarbiyah, banyak orang apa ya tarbiyah, mendidik anak berarti. Nah, dulu sebelum mendidik anak, didik dirimu dulu, itu satu. Istri mendidik suaminya, masa iya istri mendidik suaminya, didik istrinya. Bahkan menurut Habib Umar, tarbiyah yang pertama kali
dalam agama Islam setelah Nabi Muhammad SAW menerima wahyu di Gua Hira. Tarbiyah yang pertama kali baginda dapatkan tarbiyah dari Siti Khadijah, tuh murabbi yang pertama kali dalam ajaran Islam, dalam sejarah Islam. Siti Khadijah menjadi tarbiyah, murabbiyah, mendidik siapa? Karena beliaulah yang menenangkan Nabi Muhammad SAW. Ketika Nabi SAW turun dari Gua Hira dalam keadaan takut, ya kan, zamiluni, zambiluni, zamiluni. Maka Siti Khadijah yang yang nyelimutin Rasulullah. Kenapa, ada apa? Nabi SAW ceritain, sama Siti Khadijah disemangatin, Allah la yukhzikallahu abada innaka la tasilur rahim wa tahmalul kal wa tahmalul kal wa taksibul ma'dum wa tu'ina ala nawaibil haq. Itu diantara tarbiyah itu, bagaimana seorang istri menenangkan suaminya tatkala suaminya dalam keadaan cemas atau takut. Dan luar biasa itu kalau kita bahas satu persatu, insya Allah kita akan bahas bagaimana perkataan tarbiyah pertama yang dikeluarkan Siti Khadijah untuk Rasulullah SAW. Padahal ini Rasulullah loh, padahal ini Rasulullah, nggak perlu untuk gitu semua, tapi tetap aja Allah Ta'ala nampakkan luar biasa Siti Khadijah itu. Siti Khadijah itu top ikhwan, hebat, sangat dan hebat. Coba kita hitung nih, Siti Khadijah menikah dengan Rasulullah berapa umurnya? 40 tahun. Rasulullah berapa umurnya? 25, berarti bedanya 15 tahun. Nah, ingat angka 15. Oke. Mendapat tambah 15, berarti 55 tahun. Nah, Siti Khadijah berarti umurnya 55 tahun. Baginda Nabi SAW sebelum mendapatkan wahyu pertama itu, baginda Nabi sering khalwat di Gua Hira, ya kan ya? Apa namanya? Wa kana yatahannath ay yata'abbad gitu. Berkhalwat kadang 2 minggu, kadang sebulan di sana. Nah, tebak siapa yang bawain bekalnya? Siti Khadijah. Bawain bekalnya gimana? Jalan kaki dari rumahnya, naik gunung. Berapa umurnya tuh? 55 tahun. Mungkin yang pernah umroh atau pernah haji, pernah ziarah ke Gua Hira ya. Biasanya sih orang zaman sekarang cuma lihat aja dari bawah, nggak mau naik ke atas. Coba naik ke atas, wah, awal dan akhir deh katanya, biasanya gitu. Tinggi 300 kaki Gua Hira itu. Dan soalnya kita naik Gua Hira ke atas, bisa turun lagi dikit. Ya, Gua Hira tuh adanya di Jabal Nur, di belakangnya. Nah, kalau sekarang enak tangga, dulu kagak ada tangga. Jadi Siti Khadijah itulah yang membawakan makanan untuk Rasulullah khalwatnya. Dan jauh jarak dari rumah Nabi sama Siti Khadijah yang di belakang Marwah itu, Safa Marwah di belakangnya, dengan Jabal Nur, Gua Hira. Berapa jauh? Jauh, kita pakai mobil aja jauh. Apalagi jalan kaki. Siti Khadijah perempuan, umur 55 tahun, membawakan bekal, berjalan kaki, besok naik gunung untuk suaminya. Ini nih namanya tarbiyah, gitu. Jadi nggak heran Nabi SAW membalasnya dengan cinta yang luar biasa. Makanya apa namanya, waktu Rasulullah SAW di Madinah, habis itu Fathu Makkah, kembali ke Makkah dengan keadaan menang gitu, menguasai kota Makkah kembali. Nabi SAW tinggal di Makkah 4 hari. Di Makkah itu tinggal di mana? Di rumah kerabatnya? Enggak. Di rumah halamannya? Enggak juga. Tahu tinggal di mana? Nabi SAW bikin kemah di samping kuburan Siti Khadijah. Ada nggak kayak gitu? Kalau kita punya istri nih, istri yang paling kita cintai, kita merantau kemana ya, kita besok kita balik tempat istri kita, paling kita nginep di rumah kenangan dulu. Nggak ada cerita nginep di kuburan, enggak. Tapi Rasulullah SAW nginep di kuburan, dibuat kemah samping kuburan Siti Khadijah. Nah itulah ikhwan, nah itu hebat tuh. Siti Aisyah berkata, ma ghirtu ala ahadin minan nisa ma ghirtu ala Khadijah wa ma ra'aituha qattu. Sungguh aku tidak pernah cemburu kepada perempuan manapun, kata Siti Aisyah, karena Siti Aisyah yang menang terus, kecuali aku cemburu kepada Khadijah, padahal aku belum pernah melihatnya. Sama saingannya nih menang terus, ya anak nggak cemburu, ayah menang terus, aneh paling disayang Nabi. Tapi aneh cemburu sama siapa? Siti Khadijah, padahal aneh nggak pernah bertemu Siti Khadijah. Kok bisa cemburu? Kenapa? Karena saking banyaknya Rasulullah muji-mujinya gitu. Sampai segitu, sampai Siti Aisyah cemburu gara-gara Nabi SAW muji-muji Siti Khadijah. Gak pernah juga, pernah kadang-kadang Nabi itu katanya iya tebah usyah
wa yuwazzi'ha ala asdiqaiha. Sama Nabi SAW nyembelih kambing kadang-kadang dan bagi-bagiin dagingnya ke teman-teman Siti Khadijah. Itu luar biasa. Ada nggak kalau kita cinta sama siapa, istri kita contohnya yang sudah wafat, kita nyembelih kambing atau beli hadiah buat teman-teman istri kita? Jarang sampai segitu. Apalagi pernah juga di Madinah Siti Aisyah berkata, ini di Sahih Muslim nih riwayatnya, suatu hari ada seorang perempuan yang mengetuk rumah kami. Pas dibukakan, Nabi SAW menyambutnya dengan luar biasa dan berkata, kaifa halukum ba'dana, gitu. Dimuliakan, gimana keadaan antum setelah kami pindah? Semua Masya Allah, dikasih hadiah, luar biasa dimuliakan. Akhirnya apa? Siti Aisyah berkata, siapa itu perempuan tua itu ya Rasulullah? Kanat ta'tina ayyama Khadijah. Perempuan ini pernah datang berkunjung ke rumahku tatkala aku bersama Khadijah dulu di Mekah. Jadi ketika aku melihatnya, aku ingat momen kebersamaan dengan Siti Khadijah, makanya aku muliakan dia. Wa inna husnal ahd, gitu. Menjaga hubungan baik itu daripada tanda iman, begitu ya Pak. Nah, insyaallah kita akan baca dalam kitab Salahul Usrah, namanya, sisi tarbiyah yang pertama dalam sejarah Islam, Siti Khadijah dengan Nabi Muhammad SAW. Gitu. Guru kita Habib Ali Jufri bilang kayak gini, kalau yang mendambakan istri kayak model Siti Khadijah gitu, jadilah engkau suami seperti Nabi Muhammad, baru dapat istri kayak Siti Khadijah. Juga bagi perempuan nih yang mau mendambakan suami yang romantis kayak Rasulullah, jadilah seperti Siti Khadijah. Jadi yang dicari itu bukan di luar, engkau cari di dalam dirimu sendiri. Jadilah engkau laki-laki sebagai sosok Rasulullah, maka akan datang Siti Khadijah gitu. Dan para perempuan, jadilah engkau seperti Siti Khadijah, bakal datang sosok kayak Nabi Muhammad SAW.